Halo anak-anak, jumpa kembali bersama Ibu Joyce dalam pelajaran matematika tentang operasi hitung bilangan bulat. Jika pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari operasi hitung bilangan bulat dengan metode garis bilangan, maka kali ini kita mempelajari operasi hitung bilangan bulat dengan metode kancing. Mari kita pelajari yuk. Sebelumnya, kita beri catatan yang harus kita ingat bersama bahwa kancing biru menandakan positif dan kancing merah menandakan negatif. Lalu catatan kedua bahwa pasangan satu kancing biru dan satu kancing merah menyatakan nilai bilangan 0. Kita masuk dalam penjumlahan bilangan bulat. Di sini ada soal 4 ditambah negatif 2 sama dengan berapa. Nilai 4 diwakili dengan 4 kancing biru dan nilai negatif 2 diwakili dengan 2 kancing merah. Jika kita gabungkan, maka ada 2 pasang yang akan menghasilkan nilai 0, sehingga tersisa 2 kancing biru. Jadi nilai 4 ditambah negatif 2 hasilnya menjadi 2. Contoh soal berikutnya, negatif 5 ditambah 2 sama dengan berapa? Maka negatif 5 diwakilkan dengan 5 kancing berwarna merah, lalu ditambah bilangan 2 dengan diwakilkan 2 kancing biru. Nah, jika kita gabungkan keseluruhan kancing tersebut, ternyata ada 2 pasang yang menghasilkan nilai 0, sehingga sisanya adalah kancing merah sebanyak 3, maka nilainya adalah negatif 3. Jadi negatif 5 ditambah 2 sama dengan negatif 3. Sekarang kita masuk ke dalam pengurangan bilangan bulat. Di sini ada contoh soal 5 dikurang 3. Nilai 5 diwakili oleh 5 kancing biru. Lalu kemudian dari 5 kancing biru tersebut diambil sebanyak 3 buah. Maka sisanya ada 2 kancing biru. Sehingga jawabannya adalah 5 dikurang 3 sama dengan 2. Kita masuk ke soal pengurangan berikutnya, yaitu 4 dikurang 5 sama dengan titik-titik. Nilai 4 diwakili oleh 4 kancing biru. Namun karena harus dikurangkan dengan 5, maka perlu kita tambahkan sepasang kancing yang berwarna biru dan merah. Nilai tersebut tetap nilai 0, jadi tidak mempengaruhi angka 4. Jika kita gabungkan, maka akan terdapat 5 kancing biru dan 1 kancing merah. Maka soal kita bisa kerjakan di mana 4 ditambah 0, lalu kemudian dikurang 5, maka tersisa 1 kancing merah yang bernilai negatif 1. Jadi 4 dikurang 5 sama dengan negatif 1. Kita masuk ke soal pengurangan berikutnya, yaitu negatif 5 dikurang 3 sama dengan titik-titik. Nilai negatif 5 diwakili oleh 5 kancing merah. Sementara kita memerlukan 3 kancing biru, maka kita harus menambahkan 3 pasangan kancing yang berwarna merah dan biru sebanyak 3 kali. Tetap saja hasilnya tetap 0 ya, sebanyak 3 kali seperti yang ada di layar. Sehingga ketika kita gabungkan, kita memiliki 8 kancing merah dan 3 kancing biru. Dan soal ini bisa dikerjakan di mana negatif 5 ditambah 0-nya yang sebanyak 3 kali, lalu dikurang 3. Sisanya akan terdapat 8 kancing merah, yaitu berarti
bernilai negatif 8. Sehingga jawabannya adalah negatif 5 dikurang 3 sama dengan negatif 8. Bentuk soal pengurangan berikutnya adalah negatif 3 dikurang negatif 5 sama dengan titik-titik. Nilai negatif 3 diwakili oleh 3 kancing yang berwarna merah. Sementara kita membutuhkan 5 kancing berwarna merah, maka perlu kita tambahkan 2 pasangan kancing yang berwarna biru dan merah dan tetap bernilai 0 seperti yang ada pada gambar berikut ini. Dan jika kita gabungkan, maka akan terdapat 5 kancing merah dan 2 kancing biru. Sehingga nilai negatif 3 ditambah nolnya sebanyak 2 kali, lalu dikurang negatif 5, maka sisanya adalah 2 kancing biru. Jadi jawabannya adalah negatif 3 dikurang negatif 5 sama dengan 2. Untuk menyelesaikan operasi hitungan bilangan bulat tentang penjumlahan dan pengurangannya, anak-anak harus sangat berhati-hati. Perlu sangat memahami yang mana bilangan bulat positif dan yang mana bilangan bulat negatif, dan mana bilangan yang lebih besar apakah milik dari bilangan positif, apakah milik bilangan bulat negatif, karena semuanya akan mempengaruhi hasilnya. Kita masuk ke perkalian bilangan bulat. Untuk masalah perkalian tentu anak-anak sudah harus menguasai karena sudah dipelajari pada kelas sebelumnya. Namun untuk sekarang anak-anak harus perlu memahami jenis bilangannya, di mana hasil perkalian 2 bilangan bulat yang memiliki tanda yang sama adalah bilangan positif. Bilangan positif dikali dengan bilangan positif, hasilnya adalah bilangan positif. Bilangan negatif dikali dengan bilangan negatif, hasilnya juga bilangan positif. Jadi semuanya menghasilkan bilangan positif. Lalu pemahaman yang kedua adalah hasil perkalian 2 bilangan bulat yang berbeda tanda adalah bilangan negatif, di mana bilangan positif dikali dengan bilangan negatif, hasilnya adalah bilangan negatif. Bilangan negatif dikali bilangan positif, hasilnya juga bilangan negatif. Dan terakhir kita masuk ke dalam pembagian bilangan bulat. Sama saja dengan masalah perkalian, masalah pembagian Ibu yakin anak-anak sudah mempelajari dan harus sudah menguasai karena sudah dipelajari dari kelas sebelumnya. Sekarang kita harus bisa membedakan jenis bilangannya, di mana hasil pembagian 2 bilangan bulat bertanda sama adalah bilangan positif. Bilangan positif jika dibagi dengan bilangan positif juga, maka akan menghasilkan bilangan positif. Lalu bilangan negatif jika dibagi dengan bilangan negatif juga, maka hasilnya juga bilangan positif. Lalu pemahaman yang kedua adalah hasil pembagian 2 bilangan bulat berbeda tanda adalah bilangan negatif, di mana bilangan positif jika dibagi dengan bilangan negatif hasilnya adalah bilangan negatif. Bilangan negatif jika dibagi dengan bilangan positif hasilnya juga bilangan negatif. Nah, anak-anak, itu semua aturan-aturan yang berlaku pada pembagian dan perkalian dan juga pada penjumlahan dan pengurangan. Hati-hati di dalam tanda
operasi hitungnya, dan juga hati-hati pada bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positifnya. Nah, anak-anak, sekarang Ibu berikan beberapa soal yang perlu kalian kerjakan. Nah, soal ini silahkan diselesaikan, disalin soalnya ke dalam buku latihan, lalu beri jawabannya. Caranya tidak perlu disajikan karena caranya bisa dengan metode garis bilangan dan metode kancing. Namun kedua metode tersebut tidak perlu disajikan ya anak-anak. Jadi cukup soal lalu apa jawabannya. Dan harus hati-hati ya serta teliti sehingga bisa menjawab soal dengan baik dan benar. Demikianlah pembelajaran kita tentang operasi hitung bilangan bulat. Kalian sudah mempelajari dua metode, yang pertama metode garis bilangan pada pertemuan sebelumnya dan juga metode kancing pada pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menjadi bekal ilmu bagi anak-anak semua. Sampai jumpa.